Islam itu sebelum disempurnakan sudah ada dari sejak zaman dahulu kala. Ini lagi-lagi kalau Bang Suma yang ngomong karena dibenci, salah lagi. Kecuali saya berhadapan dengan orang Kristen, Yesus memang mengatakan, aku tinggalkan damai sejahtera. Dia tinggalkan shalom. Shalom itu Islam. Yeremia 29 nomor 12 nomor 11, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian wahai anak Adam, yaitu rancangan apa? Rancangan damai sejahtera, berarti rancangan salam. Salam berarti Tuhan sudah merancang Islam itu. Maka pada saat Nabi Muhammad diutus, Allah mengatakan, pada hari ini telah kusempurnakan salam sebagai agamamu. Yesus juru selamat, Yesus juru Islam. Makanya mungkin kenapa di dalam Ibrani 5 nomor 7 Yesus disebut sebagai orang soleh. Orang soleh itu ya Muslim, Muslim itu ya Islam. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Ya, Yesus disebut orang soleh. Saya aja kaget baca data itu. Wow, wow. Yesus tidak pernah disebut Kristianos. Yesus tidak pernah disebut kemudian Kristus, dalam arti kata Kristus menuju gelar Kristen, gak ada. Yesusnya disebut orang soleh. Yesus tidak pernah disebut juru Kristen, Yesus disebut sebagai juru selamat. Yesus disebut sebagai juru Islam. Akulah juru selamatmu. Elohim datang, akulah juru selamatmu. Hah, berarti Tuhan mengajarkan Islam. Makanya kenapa agama terakhir, jalan terakhir yang diperuntukkan untuk seluruh anak keturunan Adam itu nama yang netral, yaitu Islam. Karena Islam itu tidak merujuk kepada satu bahasa saja, tidak merujuk kepada satu suku saja, tidak merujuk kepada satu wilayah saja. Islam itu umum, global, netral. Berbeda dengan Yahudi. Yahudi hanya untuk keturunan Yehuda. Kristen hanya orang-orang yang mengikut Kristus. Sedangkan kalau Islam, mau Hindu, mau Buddha, mau ateis, mau apapun dia, selama dia menggunakan akal, boleh masuk ke dalam. Kenapa? Karena Islam datang, apa kata Quran? Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Litubayyina linnas. Apa kata Quran? Nabi Muhammad membawa Al-Quran untuk kepada seluruh umat manusia. Yesus untuk kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yesus untuk kepada Bani Israel saja. Makanya Yesus mengatakan akan datang penghibur lain, seorang penolong lain yang akan menginsapkan dosa dunia, yang mengajarkan segala hukum-hukum. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, kata Yesus, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, yaitu seorang penghibur lain, yaitu orang yang kemudian didatangi oleh Roh HaKodes, maka dia yang akan menggenapi itu semua, yaitu menginsapkan dunia akan dosa-dosa, menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa, dan dia akan mengajarkan segala aspek yang didengarkan dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Nabi Muhammad lah itu, astagfirullah. Nabi Muhammad lah itu, Islam lah itu, Al-Quran lah itu. Jadi kalau orang penyakit, orang sakit gigi, orang yang jantungnya kadang pindah ke kiri, kadang pindah ke lutut, kalau mendengarkan Bang Su mengatakan itu, Bang Su memang penyesat. Itu karena Anda terlalu ejakulasi dini. Baru lihat paha ayam langsung klimaks. Belum apa-apa sudah klimaks duluan. Kenapa? Karena wawasan nihil, minim ilmu, yang ada hanya kebencian. Sahabatku, Bunda Mila, Masya Allah, Barakallah Fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya teman yang sama, Bunda ya. Waalaikumsalam. Ya Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bun? Saya bilang kita punya teman yang sama. Surprise. Saya boleh sedikit nggak? Iya Bunda. Boleh sedikit. Sabar dulu, aku lagi kangen sama Bunda. Oh iya. Sabar dulu Bang Imrus. Iya, apa kangen namanya? aku sama beliau ini, Ya, orang baik. Tahu dunia Masya saya lah ya, Allah. pelan-pelan. Sabar ya Bang. Insya Allah kalau saya pulang kita ketemu bareng-bareng tuh sama Uya. Alhamdulillah udah ketemu ya. Masya Allah Bun, banyak yang kita temui kemarin, ya ternyata mereka juga diam-diam kenal kita di belakang layar, cuman mungkin mereka nggak mau tersentuh oleh dunia lintas agama karena mereka public figure kan, wajar lah itu. Ya wajar, benar. Makanya saya juga nggak melibatkan kecuali di PT-PT saya yang normal gitu kan, nggak ada urusan sama agama. Memang begitu. Siap.
ini apa Gurunda. Tapi alhamdulillah lah, Siap, paling Bunda. nggak pelan-pelan nanti ada beberapa orang lagi insya Allah. Siapa tahu nanti dari situ kita menemukan jalan yang bagus lah buat kedepannya insya Allah ya. Cuma saya bertanya nih, Iya, Bang Bun. Paul, kenapa saya nggak bisa klik gift di sini ya, di suspend? Kena pelanggaran Bunda, kena pelanggaran. Bun. Kena pelanggaran Bunda. Iya. Jadi nggak, ya ampun, Iya. gimana ini kesian banget. Bangsa Romawi banyak di bawah. Iya. Mentahnya Teman-teman, Bunda Mila ini yang lanjut. yang belum kenal beliau ini termasuk teman kita, sahabat kita di Amerika yang menggelisahkan kemudian para penghujat yang ada di sana. Kenapa saya katakan itu? Karena salah satu pembahasan dari Rudy Yohannes, sang akrobat, itu membahas tentang seorang wanita muslimah yang ada di Amerika yang kemudian membuat para penghujat ini lari kocar-kacir. Itu informasinya, lari kocar-kacir karena sudah ditemukan oleh oleh salah satu salah satu pejuang apologet Islam Indonesia yang ada di Amerika, seorang wanita yang sudah tahu tempat persembunyian Rudy Yohannes, si penghujat-penghujat ini. Informasi dari Rudy itu mereka sudah meninggalkan tempat itu karena ketakutan katanya. Ketakutan ada maksudnya Bunda Mila di sana yang mengetahui. Masya Allah, luar biasa. Nah, oleh karena itu teman-teman yang belum follow beliau silakan di follow, karena perjuangan beliau ini juga tidak main-main. Kita harus menghargai perjuangan beliau di luar sana. Kebetulan titik kumpul daripada para penghujat yang lari dari Indonesia itu diketahui oleh beliau. Masya Allah. Masya Allah. Silakan teman-teman di follow. Nggak rugi kita follow orang-orang yang berjasa dalam perjuangan ini. Ya, dibantu Silakan. ya, teman-teman. Bang Imrus, silakan Bang Imrus. Tadi saya Oke, sudah follow Bruce. sejak dalam kandungan. Enggak begini loh. Kan kalau dikatakan ada kalimatnya di Bible, Tuhan menyembunyikan dari orang cerdik pandai dan menyatakan kepada orang kecil. Suruh dia tafsirin itu aja dulu. Ya. Itu tafsirin itu aja dulu. Kenapa bisa begitu ada di Bible? Itu. Dan kalau itu aja lah. Oke, lanjut Bang Juba. Takutnya keliru. Ngomong apa bocah ini? Luar biasa. Nah, Bang Mamat, Belum masuk di kupingku lu. Bang Mamat, kapan mau ganti Tuhan, Bang Mamat? Silakan Bang Mamat. Lanjut Bang Mamat. Iya. Baik Pak Suma, kita langsung ke diskusi yang selanjutnya. Tapi ini ada waktu tidak Pak Suma nih kita berbicara yang lebih dalam itu. Izin Bang. Tolong ditanggapi tema yang sudah disediakan oleh hostnya. Silakan Bang Momet. Jadi begini Pak Zuma, mungkin saya ingin bertanya tentang Ya. jiwa-jiwa manusia Pak Zuma. Kalau Iya. menurut Pak Zuma ya, misalnya jiwa Pak Zuma sebelum lahir itu ada di mana ya, sebelum kelahiran tercipta di dunia dengan bentuk fisik ya yang ada saat ini, dan setelah kematian itu ada kemana dan di mana ujungnya menurut pemahaman Pak Zuma? Oke. Jadi kalau di dalam Al-Qur'anul Karim pengetahuan manusia tentang Al-Qur'an tentang ruh, karena kita ini adalah makhluk ruh, itu diberikan oleh pencipta langit dan bumi itu hanya sedikit. Dan itu terbukti orang Kristen pun dan juga orang manapun itu tidak akan pernah ada tahu yang tentang ruh. Nah, Islam diajarkan ternyata apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam pernyataannya aku ada sebelum Abraham ada, ternyata itu di dalam Al-Quran dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an haza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam
keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Alastu birabbikum. Jadi kita sudah berkomunikasi dengan pencipta langit dan bumi sebelum kita logis. Qalu bala, syahidna. Ya, betul. Engkau ini adalah Tuhan kami. Jadi Islam, Kristen, Hindu, Buddha, sebelum dia nuzul ke bumi menjadi manusia, di alam roh, itu menyaksikan Tuhan yang satu itu, yang telah menciptakan kita itu. Kita sudah menyaksikan, syahidna, kami bersaksi, antakulu yaumal qiyamah. Lalu kemudian, kata Allah, aku mengatakan itu kepada kalian agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami telah lengah terhadap ini. Jadi di Islam itu, Bung, sebelum kita turun ke bumi, masuk ke dalam dunia kemanusiaan kita, kita itu adalah makhluk roh yang dicipta oleh Allah. Yang mengetahui Tuhan kita siapa. Yang mengetahui kemudian kita ini harus bagaimana, kemana hendak kita akan pergi, apa tujuan kita diciptakan, dan hendak kemana. Itu semua kita tahu. Sama seperti seorang anak yang ingin ujian nasional di sekolah. Sebelum dia masuk kelas, semua pelajaran itu dia tahu apa itu ekosistem, apa yang dimaksud dengan ini. Mereka tahu selama dia di luar kelas. Lepas buku cetak, masuk ke dalam kelas, dikasih lembaran soal oleh kemudian guru. Begitu masuk di dalam kelas, dikasih lembaran-lembaran soal, mulai bingung, lupa apa yang dia baca tadi ketika dia belum masuk kelas. Itulah kita. Sebelum kita masuk ke alam dunia fana, dibungkus oleh biologis kita ini, daging dan tulang dan seterusnya, itu kita adalah makhluk roh yang mengetahui tentang esensi pencipta langit dan bumi. Begitu dibungkus dengan jasad, begitu dibungkus dengan kelas, lupa. Begitu kita keluar dari kelas, baru pukul kepala. Waduh, iya ya, jawabannya ini. Iya ya, jawabannya ini. Kenapa tadi saya lupa? Begitulah orang yang keluar dari bumi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seketika dia kembali menjadi makhluk roh, baru dia tersadarkan, ya Allah, kenapa ketika saya hidup di dunia saya lupa? Kalau sebelum saya turun ke bumi, saya sudah berjanji untuk menyembah hanya kepada Allah. Tapi setelah saya hidup di bumi, justru saya menyembah kepada sesama makhluk. Lalu apa lagi penyesalan yang terjadi? Ya, tinggal menunggu waktu dihisab, waktu dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ manusia akan dibangkitkan untuk kemudian diperlihatkan apa yang pernah kita lakukan di bumi. Semua, dari kita lahir, tidur, segala macam, semua diperlihatkan di hadapan pencipta langit dan bumi. Ini loh yang kau lakukan selama hidup. Adil nggak ketika aku memasukkanmu neraka? Adil. Masuk ke surga, adil nggak? Adil. Karena sesuai dengan perbuatanmu. Aku tidak sedikit pun menzalimi kalian. Ini yang kalian lakukan. Dan sudah dituntun, dikasih akal, dikasih hati, dikasih pemikiran, dikasih ilmu. Kamu nggak manfaatkan. Kenapa? Kamu terjerat oleh tipu daya dunia. Kamu terjerat oleh keinginan-keinginan biologismu, nafsumu. Itulah yang menjatuhkan kakekmu Adam. Tapi kamu nggak peduli. Kamu tahu, kakekmu Adam, satu pelanggaran menyebabkan dia terusir dari surga. Begitu kasih aturan di dunia, bukan satu pelanggaran yang kau lakukan. Semua yang saya perintahkan dalam hukum Taurat, kau langgar semuanya. Bagaimana bisa kau masuk surga? Kakekmu aja sudah di surga, melanggar satu perintah, aku keluarkan. Lu belum pernah ke surga, melanggar semua perintahku. Lu mau ke surga, mimpi lu. Gak mungkin. Jadi saudara, di Islam ketika ditanya, dari mana kita berasal? Dari Allah. Sama seperti Yesus. Dari Allah. Dari roh Allah. Jasad kita dari Allah. Lalu apa yang bukan dari Allah? Semua kita ini dari Allah. Yesus dia mengatakan, segala sesuatu berasal dari Allah. Berasal dari firman Allah. Matius 4 nomor 4, kita semua berasal dari mulut Tuhan. Yaitu firman yang keluar dari mulut Tuhan. Zakaria 12 nomor 1, kita ini roh kita ini berasal dari roh Tuhan. Kejadian 6
Nomor 3, kita semua ini adalah berasal dari roh Allah. Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri kita ini adalah roh Allah. Jasad yang ada dalam tubuh kita ini juga adalah firman dari Allah. Semua dari Allah. Allah Maha Suci. Maka ketika kita kotor, kita tidak bisa kembali kepada Allah. Kemana kita pergi? Ke neraka, dicuci di sono. Karena Allah tidak bisa disentuh oleh dimensi yang tidak suci. Maka orang yang kotor, neraka tempatnya. Mana mereka yang kotor ini? Yang ketika diperintahkan, jangan begini, jangan begitu. Apa kata setannya? Jangan kau peduli. Semua sudah halal kok. Nggak ada lagi yang dilarang oleh Tuhan. Mengkudeta perintah-perintah Tuhan. Demi untuk kesenangan iblis. Jadi saudara, di Islam simpulnya, kita ini makhluk yang berasal dari Allah. Dalam bentuk roh. Lalu kemudian turun ke bumi, dibungkus oleh jasad. Di bumi kita diuji. Makanya Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Manusia itu memiliki kehendak bebas, free will. Aku kasih kebenaran semuanya aku torehkan dalam kitab suci. Kalau mereka ingin beriman silakan, ingin kufur silakan. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Mereka memiliki kehendak bebas. Nah, setelah di bumi kita bisa memilih mana agama yang masuk akal, mana makanan yang masuk akal, mana pakaian yang masuk akal, mana perbuatan yang masuk akal, yang kemudian kita pilih dalam hidup kita ini. Lalu tiba masanya kita kembali. Setelah kita kembali di alam penantian, namanya alam barsha, Sheol dalam tradisi Yudaism. Dia katakan apa? Menunggu. Di situ disebut barsha, kenapa? Karena tidak bisa kembali ke bumi dan belum bisa masuk ke kehidupan berikutnya, ke akhirat. Belum bisa. Jadi kita berada di alam penantian. Di mana alam penantian itu? Alam barsha. Jasad kembali ke tanah, ruh kembali ke alam ruh. Lalu setelah kiamat dunia, apa yang terjadi? Ruh yang tadi terpisah ke jasad, semuanya dikembalikan kembali kepada jasad. Menyatu kembali dengan jasadnya. Lalu kemudian jasad yang tadi yang melakukan dosa-dosa, jasad yang tadi yang melakukan perbuatan baik, bangkit semuanya. Bangkit jasad yang berdosa, jasad yang tidak berdosa, seluruhnya bangkit. Untuk apa? Untuk menerima upah dari perbuatannya. Jadi salah catatan keyakinan kalau dikatakan tubuh kita ini tidak bisa bangkit lagi. Enggak. Tubuh yang kita gunakan berbuat dosa, tubuh inilah yang akan menghadapi kemudian penghakiman. Tubuh yang kita pakai untuk melakukan amalan baik, tubuh inilah yang akan mendapatkan kemudian ganjaran. Bukan tubuh lain, bukan orang lain yang bekerja kemudian tubuh lain yang mendapatkan kenikmatan. Tidak. Tubuh Anda yang panoan, tubuh Anda yang kurapan, tetapi taat beribadah kepada Tuhan Anda. Tubuh yang kurapan dan itulah yang kemudian akan dibangkitkan mendapatkan upah. Begitu juga sebaliknya. Maka ketika kemudian kiamat datang, roh-roh manusia di alam roh itu dikembalikan semua ke dalam tubuh masing-masing. Setelah itu bangkit dari kematian. Setelah bangkit dari kematian, disitulah kemudian terlihat wajah-wajah yang cerah, wajah-wajah yang kusam, menangis dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena setelah dia di alam roh, dia sudah melihat tuh, kemana saya harus pergi setelah ini? Karena perbuatan saya di bumi itu kurang baik, penuh dengan dosa, menyembah bukan kepada Tuhan, maka dia sudah diperlihatkan nerakanya. Seperti orang yang ingin dieksekusi mati. Aduh, sebentar lagi saya dieksekusi mati. 3 bulan lagi. Menghitung hari tuh. 1 hari, 2 bulan, 29 hari. Besok 2 bulan, 28 hari. Begitu seterusnya. Mencekam. Jadi hidupnya di alam ruh itu mencekam. Kenapa? Dia sudah diperlihatkan ini loh, tempatmu nanti nih. Ketika kamu, semua dunia sudah kiamat, kamu dibangkitkan kembali, disatukan rohmu, nih tempat kembalimu. Tapi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, ketika dia kembali ke alam roh, dia sudah diperlihatkan surga tempatnya, Firdaus. Maka mereka bahagia, tidak terasa tiba-tiba kemudian kiamat. Seperti tidurnya orang pengantin, 500 tahunkah nanti kiamat, 1 miliar tahunkah nanti kiamat. Karena yang dilihat adalah surga, kenikmatan, kemudian kebahagiaan semata yang ada dalam pandangan beliau, orang-orang yang beriman ini. Maka dia ingin segera ke sana. Ya
Rab, kapan kiamat? Aku sudah tak sabar kemudian masuk ke dalam tempatku yang sudah menjadi warisanku. Pingin segera. Itu kalau orang dalam hidupnya sekarang ini memilih agama yang betul. Tapi orang memilih agama yang tidak betul, apa katanya? Tuhan, bolehkah aku kembali ke dunia meski hanya sedetik saja? Lu mau ngapain? Aku ingin sujud menyembahmu. Telat, kuceluk. Udah dibilang jangan nyembah manusia. Nyembah manusia. Pingin Tuhan kembali. Nggak bisa. Kalau begitu kembalikan aja aku menjadi batu. Tidak bisa. Dulu waktu kau hidup, kau sudah dikasih otak. Udah bertemu dengan para apologet. Kemana kau pergi? Kau sombong, kau ponga, kau merasa lebih pintar, kau merasa lebih cerdas. Karena kau merasa agamamu lebih keren. Maka semua kebenaran kau tolak. Yang ajarkan kamu adalah seagamamu meskipun salah kau imani. Orang lain mengajarkan kamu karena kebenaran, tapi karena beda agama kau tolak. Kau sombong di hadapanku. Nah ini, kau terima siksaannya. Jadi begitu bong. Manusia nanti ketika dia mati, dia berada di alam roh. Jasadnya di bumi. Menjadi tanah kembali. Seketika dunia ingin dirubah menjadi alam akhirat, ruh kembali kepada jasad, bangkit untuk disidang di hadapan Allah, untuk ditentukan orang ini ke neraka atau orang ini ke surga. Selesai. Demikian. Luar biasa. Iya, Jadi, Bang baik, Mamat. dari- Iya, benar dari Bang pernyataan Mamat. Pak- Jadi semuanya sudah kejawab ya pertanyaan Bang Mamat Iya. itu. Iya, Yang betul. jadi Jadi- pertanyaan Bang Mamat, apakah ada keraguan-raguan terhadap Islam ini, Bang Mamat? Silakan Baik, Bang Mamat. jadi dari pandangan Pak Zuma ini sama seperti konsep dari kekristenan ya. Hanya pertanyaan saya begini Pak Zuma, di Kristen itu kan ada tempatnya. Sementara kalau di Islam sendiri Pak Zuma, di mana posisi mereka saat ini gitu? Mereka roh-roh ini. Nah, karena Pak Zuma mengatakan bahwa surga dan neraka itu nanti akan ditentukan pada hari penghakiman. Nah, ini yang Pak Zuma perlu jelaskan di mana posisi mereka saat ini. Oke, baik. Sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Berarti kembali kepada hakikat kemahasucian Allah. Allah yang menetapkan di mana kami berada. Karena itu alam gaib, kami belum tahu bagaimana keadaannya. Yang jelas, keberadaan umat Islam ketika mati, bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhannya. Sisi Tuhannya itu maksudnya di kekuasaan Tuhannya, di penguasaan Tuhannya, di kehendak Tuhannya mereka hidup dan mereka mendapatkan rezeki. Rezeki itu kenikmatan, kebahagiaan. Jadi umat Islam ketika mati berada pada tempat kenikmatan. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Tak ada keraguan, itu dalil Quran. Iman kami yaitu begitu mati kami berada pada tempat kenikmatan. Rezeki yurzaqun. Rezeki itu nikmat. Rezeki itu sesuatu yang berkecukupan. Berarti ketika kami mati sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa serba berkecukupan. Mereka hidup, Nabi Isa hidup. Maka orang-orang yang mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim, mereka tidak mati. Bal akan tetapi ahya, mereka hidup inda rabbihim, di sisi Allah, dan mereka mendapatkan rezeki yurzaqun. Itu dalam Islam. Tapi kalau di Kristen, kemana mereka pergi setelah mati? Ke dunia orang mati. Baik, Mas Zuma. Iya. Berikutnya adalah saya bertanya begini Pak Zuma. Ini orang beragama ya, baik dia agama Islam, dia agama Hindu, Buddha, ya, Kristen dan sebagainya. Nah, ada juga orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak. Suaranya kecil ya teman-teman ya. Baik. Saudara-saudara, suaranya Anda kecil. Iya. Cek. Oke. Oke. Jadi gini Pak, ada orang yang beragama. Siap. Ya, ada orang yang percaya Tuhan tapi tidak berafiliasi atau masuk ke dalam satu agama pun. Ada satu yang ateis ya. Nah, orang yang beragama ini dalam kehidupannya dia menjalankan hal-hal ya seperti kalau hari Jumat dia sering sholat Jumat, hari Minggu dia pergi ke gereja, setiap hari juga berdoa. Tetapi Pak, dia selalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Contohnya dia melakukan korupsi. Ada pendeta yang
mengganggu umatnya, ada kiai yang mengganggu umatnya. Lalu yang kedua ini orang yang percaya kepada Tuhan atau dia yang ateis atau orang tapi tidak beragama, dia tidak pernah melakukan tindakan korupsi, dia tidak pernah melakukan, dia selalu beramal. Nah, ada juga yang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, menurut Pak Suma ini, siapakah yang nanti akan diterima di surga? Apakah orang yang beragama ini tetapi dalam hidupnya dia selalu melakukan tindakan-tindakan yang buruk, ataukah dia yang percaya pada Tuhan tapi tidak berafiliasi terhadap satu agama pun, dialah yang masuk surga? Atau seorang ateis juga? Maksud saya seperti itu, Pak. Pak Guru Bangsa. Iya. Jadi dalam kaidah Islam, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu dosa itu diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Apa dosa syirik itu? Dosa syirik itu mengakui adanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Mengaku ada pencipta langit dan bumi. Tetapi mereka juga percaya kepada makhluk, bahwa makhluk ini adalah sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyusrika bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha wa may yusrik billah faqad iftara itsman azima. Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Menganggap ada Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi juga menganggap ada makhluk yang sehakikat dengan pencipta tersebut. Itu yang tidak diampuni. Dosa-dosa lain itu diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu diterangkan, yauma yajma'ukum liyaumil jama'i dzalika yaumut taqabun wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Pada hari kemudian manusia dikumpulkan nanti yang saya bahas tadi di alam kubur, lalu dikumpulkan, dibangkitkan, dikumpulkan, dihimpunkan semua. Itulah hari di mana dosa-dosa manusia akan diungkap semuanya. Apa kata Allah? Barang siapa yang beriman kepadaku dan mengerjakan kebajikan, akan aku hapuskan dosa-dosanya dan aku masukkan mereka ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi orang yang melakukan syirik, menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi menyembah juga kepada makhluk, maka dia tidak diberikan kodrat itu, derajat itu, tidak. Nah, saya nih, saya Muslim, saya Islam, lahir dalam keadaan Islam, atau saya seorang mu'alaf dari Kristen masuk Islam. Tapi saya menyadari tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu hanya Allah. Aku diwajibkan kemudian untuk tunduk sujud kepadanya. Hanya saja di dalam kehidupan saya selalu terpengaruh, selalu terjerumus. Karena kenapa? Jangankan kita, Adam alaihi salam saja, ketika kemudian dia hanya diberi perintah satu aja, jatuh. Kaidah di Islam, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kaidah di Islam, Adam ketika jatuh, Adam bertaubat, lalu kemudian diterima tobatnya. Jannah, masuk jannah kembali karena doanya diterima, diampuni oleh Allah. Nah, bagaimana dengan kita umat Islam ini? Sudahlah hidup di dunia, memandang ke kiri maksiat, memandang ke kanan maksiat, memandang ke belakang maksiat, maju selangkah maksiat, di mana-mana ada maksiat, lihat HP yang ada maksiat, lihat tetangga yang ada maksiat, semuanya maksiat. Lalu apa solusinya? Al-Quran mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa umat Islam itu minta jalan yang lurus? Apakah umat Islam tidak tahu jalan lurus itu? Tahu. Tidak tahu. Nggak ada di Bible-mu. Sabar saudara, sabar ya. Saya ditanyai. Sebentar saya sambal lagi nanti kayak tadi. Jadi tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Kesalahan orang Kristen ketika membaca dalil itu hanya satu ayat. Padahal ayat selanjutnya menerangkan jalan lurus itu yang mana?
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka. Nah, jalan lurus yang diminta oleh umat Islam adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat keselamatan kepada mereka. Kapan dibilang Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Nah, artinya jalan lurus ini bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Kristen, tetapi jalannya orang Muslim. Mana Muslim itu? Orang-orang keturunan Abraham, orang-orang Yahudi yang beriman, orang-orang Nasrani yang beriman, orang-orang Kristen yang mu'alaf. Itulah jalan orang yang diberi nikmat. Tapi bukan gairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang dimurkai, bukan jalan mereka. Siapa yang dimurkai ini? Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Datang kepada mereka nabi-nabi, datang kepada mereka kitab-kitab, tapi mereka menolak nabi tersebut, mereka menolak kitab-kitab tersebut. Akhirnya Allah murka kepada mereka. Siapa orang yang sesat ini? Orang sesat ini adalah mereka yang tidak pernah datang nabi kepada mereka, mereka yang tidak pernah datang kitab kepada mereka, mereka yang tidak pernah ada utusan seorang rasul dari langit untuk mereka, tapi mereka membuat agama sendiri, mereka membuat Tuhan sendiri, mereka membuat kitab sendiri, mereka membuat aturan sendiri, membuat ketentuan sendiri, membuat konsep keselamatan sendiri. Itulah orang-orang yang zalim itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang yang zalim. Bukan jalan kedua golongan ini, tapi golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Jadi Islam itu diberi petunjuk. Kenapa? Karena setiap saat dalam hidup ini ketemu dengan orang kantor, dibisikin, Pak, gimana kalau kita markup ini angkanya? Bagaimana kalau kita bikin ini dan bla bla dan seterusnya? Semua kemaksiatan. Maka ketika hal ini terjadi kepada orang beriman, dia melakukan dosa-dosa yang kemudian disekelilingi oleh dosa. Apa kata Allah? Kembalilah kepadaku, jangan berputus asa, bertaubat, 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 bertaubat. Jadi dosa yang kemudian yang dilakukan oleh manusia, ketika dia bertaubat, bayangkan, dihapuskan oleh Allah, kecuali yang satu tadi. Mati dalam keadaan menyembah atau syirik kepada makhluk selain daripada pencipta langit dan bumi, di dalam neraka jahanam kekal, pinari jahannam. Khalidina fiha abada. Itu kata Al-Quran. Nah, jadi kalau misalnya ada orang Islam nih, oh begitu ya, berarti di Islam yang penting kita tidak menyembah selain daripada Allah, kita masuk surga. Ya udah, maksiat aja. So, tunggu dulu. Munafik itu namanya. Orang munafik itu berada di neraka yang paling dalam. Dia sudah niatkan, aku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Idul Fitri sekali setahun aku kemudian sholat. Munafik. Kemana orang munafik ini pergi setelah meninggal? Neraka jahanam. Paling bawah lagi. Paling bawah. Kenapa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Karena mereka zalim yang tadi itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Zalim ini dia kena. Zalim sudah tahu kalau berpura-pura di hadapan Allah itu munafik, mati dalam kemunafikan, maka dia neraka jahanam. Jadi solusinya gimana? Ketika berbuat dosa, kembali kepada Allah, istighfar, menyesal, kemudian kalau perlu meneteskan air mata, bersumpah, ya Rabb, aku tidak akan melakukan lagi. Besok hari, karena kelemahannya, karena kuatnya godaan, jatuh lagi, menyesal lagi, bertobat lagi. Bukan karena sengaja, tapi karena memang betul-betul tak kuasa melawan itu semua. Kembali kepada Allah. Itulah yang dikatakan mungkin di dalam Roma berapa itu? Roma 5 nomor 20. Di mana dosa bertambah banyak, di situ karunia Tuhan berlimpah-limpah. Itu di dalam Bible. Di mana dosa bertambah banyak, di situ karunia Tuhan berlimpah-limpah. Kenapa berlimpah-limpah di situ? Karena di mana ada orang melakukan dosa, di situ kemudian orang itu bertaubat, maka di situ kemudian karunia Tuhan akan datang berlimpah-limpah. Jangan kau berputus asa, kata Allah.
sebesar apapun dosamu, jika kau kembali kepada aku, bertaubat kepada aku, maka aku yang maha pengampun, jauh lebih besar pengampunanku dari segala dosa yang engkau lakukan. Yang penting lu jangan musyrik, yang penting lu jangan munafik. Itu solusi dalam Islam, Bung. Jadi kalau dikatakan saya berbuat baik, saya begini dan begono, iya, tapi kau tidak mengakui adanya Allah, berarti Anda kufur akal. Anda ingkar terhadap akal Anda. Kalau Anda berbuat baik, tetapi Anda tidak menyembah kepada pencipta Anda, berarti Anda ingkar kepada akal. Bagaimana mau masuk surga? Akal Anda ingkari, nikmat Tuhan Anda ingkari, sementara akal menghantarkan Anda untuk menempuh perjalanan menuju kepada Tuhan yang sesungguhnya. Juga jangan Anda kemudian menyembah jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Jalannya disembah. Salah. Berarti Anda tidak menggunakan akal. Kufur. Anda jatuh kepada kekufuran, kekafiran, syirik, musyrik. Nah, untuk itu saudara, saya tidak punya agama, tapi saya baik. Itu sama seperti apa? Ada orang pintar, ada orang cerdas. Pintar cerdas, mimpi dapat ijazah dari UI. Kira-kira dapat ijazah nggak? Dia pintar memang, kalah mahasiswa yang ada di UI. Tapi karena dia tidak mendaftar sebagai mahasiswa di UI, sepintar apapun dia, secerdas apapun dia tetap tidak dapat ijazah. Percuma dia baik. Percuma dia kemudian berbuat amal, membantu orang, tapi dia tidak masuk di dalam kelompok yang tunduk kepada pencipta, mengakui penciptanya, ya tuyul. Nggak ada. Kalau dapat ijazah misalnya, tapi dia tidak terdaftar, jasa palsu. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Kecuali orang-orang yang tidak mengetahui ada yang disebut sekolah SD, SMP, SMA, habis itu ada yang disebut UI. Kecuali mereka yang jauh dari informasi-informasi tentang Tuhan, yang jauh dari informasi-informasi tentang kitab suci. Tak ada pemberitaan kepada mereka, tidak ada nabi diutus kepada mereka, tidak ada rasul diutus kepada mereka, tidak ada kitab suci yang diwahyukan kepada mereka. Mati tidak disalahkan karena memang tidak ada petunjuk datang kepada mereka. Yang dikatakan di sini adalah orang pintar, cerdas, tapi ketika diajak kepada kebenaran, oh agama saya paling benar, karena begini, bogono, dosa saya sudah ditebus, nggak masuk akal agama lu, bla 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 seterusnya. Ini adalah seibarat orang diajak untuk kemudian daftar di UI, tapi karena sombong, ngapain saya dapat ijazah, saya kan pintar dan seterusnya. Giliran ada pengumuman yang lulus mendapatkan predikat orang cerdas adalah bla 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 bla, dia cari namanya. Loh, saya kan lebih pintar dari yang mana? Mana bisa nama kau muncul di situ kau tidak terdaftar? Lalu bagaimana Bang Suma supaya saya bisa daftar? Sederhana. Apa itu? Kosongkan dirimu dari doktrin dan dogma. Gunakan akal sehatmu. Pelajari Bibelmu. Habis itu kalau kau sudah ketemu kebenaran tanpa doktrin dan dogma, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebodoh apapun kamu di Universitas Islam, di UI tadi, sebodoh apapun Anda di situ, Anda sudah mendapat predikat mahasiswa, tetap aja mendapatkan sertifikat, tetap aja mendapatkan ijazah, minimal mendapatkan piagam pesantren kilat. Itu artinya apa? Itulah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim yang saya bacakan tadi. Dikatakan dalam Al-Quran, innallaha la yughfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Jadi kalau Anda tidak musyrik, tidak syirik, tidak menyembah kepada anak orang, lalu kemudian Anda mati mengakui pencipta langit dan bumi itu adalah satu-satunya hakikat yang tak terbilang, yang tak terbagi dan seterusnya, dia absolut, tunggal, lalu beribadah menyembah kepadanya. Dalam prosesi penyembahan Anda lemah, Anda bermaksiat karena kelemahan, Anda tahan tapi tetap jatuh, Anda berusaha tapi tetap jatuh. Itulah orang yang kemudian ketika dia jatuh kembali kepada Rabbnya, menangis di hadapan Tuhannya. Itu lebih bagus daripada ustadz atau pendeta yang setiap hari melakukan kebenaran-kebenaran menurut versi agama masing-masing,
tapi ketika gelap malam mereka melakukan kemaksiat. Lebih bagus kemudian mantan preman daripada mantan ustadz. Lebih bagus mantan preman daripada mantan orang yang beriman. Nah ini maksudnya apa? Hari ini engkau kafir, begitu kau mendapatkan kebenaran, masuk ke dalam Islam, maka seluruh dosa-dosamu yang dulu-dulu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Islam seperti itu bang kaidahnya. Ada orang baik, ada orang benar, membantu orang miskin, bla bla bla, tapi tidak mendaftar sebagai orang muslim yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi, sia-sia. Sia-sia. Itu kaidah, itu bukan dikarang. Seperti itu, Bung. Jadi kalau ingin mendapatkan sertifikat, mendapatkan ijazah, minimal piagam pesantren kilat, silakan daftar dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa bisa demikian? Apakah patokannya Islam? Enggak, patokannya Yesus. Di mana itu? Bagi orang Kristen, di mana patokan itu? Apa kata Yesus di dalam Halo. Ngelek, Bang Juma ngelek. Ya, luar biasa penjelasan dari Bang Juma nih. Dari ngelek. Wih, kok Bang Juma kepental lagi? Iya. Aduh. Orten masih aja lu pakai cara-cara kayak gitu. Kena lagi. Iya. Itu apa? Penjelasan. Kena sistem wah, apa? enggak. Bisa Masuk nggak gitu. ini? Nggak bisa ngirim hadiah? aku kembali lagi. Kena PL. Insya Allah Bang Juma ngapain lagi orang-orang ini. Ngotot main tombak Romawi di Lanjut bawah-bawah. Gurunda. Tadi kalimat saya terakhir apa tadi teman-teman? Daftar. Kunci surga kayaknya. Cek. Apa kata Yesus kemudian? Matius 5 nomor 20. Apa kata beliau? Jika engkau ingin masuk surga, syaratnya kata Yesus, engkau harus memiliki agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Itu pernyataan Yesusnya. Apa kata dia? Aku Yesus berkata kepadamu, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau dikatakan oleh Paulus, jadilah teladanku, harus lebih dari teladan Paulus. Karena Paulus seorang Farisi. Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari Paulus, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah sekarang Kristen itu agama atau bukan? Bukan katanya. Berarti syarat pertama aja nggak lolos. Yesus mengatakan syarat pertama harus punya agama. Syarat kedua, agama itu harus lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat. Kristen bisa nggak masuk sebagai kandidat? Nggak bisa, karena Kristen bukan agama. Sementara syarat masuk surga harus punya agama. Kata siapa ya? Kata Yesus, Matius 5 nomor 20. Islam agama nggak? Agama. Dinul Islam. Ad-din. Islam itu agama. Nah, apakah tatanan ibadah, konsep bertuhan lebih benar, lebih baik daripada ahli Taurat? Jelas. Berarti dua syarat untuk masuk surga menurut Yesus terpenuhi oleh Islam. Kristen sebagai agama saja tidak. Apakah Kristen itu agama? Bukan dong. Kenapa muncul narasi itu? Karena Yesus tidak pernah membuat agama Kristen. Ya, Kristen itu bukan agama loh bang. Kenapa bisa? Ya karena Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Itu bukan agama. Kamu mengatakan itu bukan agama karena memang Yesus itu tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Kristen. Tapi sayang, kata Yesus, untuk masuk surga harus punya agama. Dan agamanya harus lebih benar dari ahli Taurat.
Nah, kamu mengatakan Kristen bukan agama. Bagaimana mau masuk surga? Syarat masuk surga harus agama dulu. Dan agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Gitu. Sekira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Di sini sudah menghampiri waktu zuhur. Waktu dan tempat disilahkan. Ntar dulu Bang Juma di situ dulu ya kan. Buat saudara-saudara kita Kristen Oten sedunia nih ya. Tadi Bang Juma membawa narasi ya, lugas, jelas, tuntas. Tapi tadi dia mengatakan finari jahanam. Nah, kalau Yesus itu benar Tuhan dan Tuhan Bapa yang ada di surga itu beneran itu ada sebenarnya di kitab. Pernah nggak ya Yesus mengatakan iblis dan setan kembalinya ke neraka seperti tadi perkataan Bang Juma. Finari jahanam. Ya. Karena apa? Ya iblislah bapakmu dan iblislah pembunuh sejak semula. Akhirnya harusnya tuh iblis ini masuk ke neraka. Tapi Yesus pernah bilang nggak kalau iblis akan dimasukkan ke neraka? Itu aja sih. Oke, kalau keliru mohon dikoreksi Bang Juma. Mohon maaf. Iblis itu neraka. Iblis itu si jahat. Si jahat itu tempatnya di neraka. Orang-orang jahat itu diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Jahat. Iblis. Ya, yang namanya jahat, si jahat itu neraka tempatnya. Jadi orang-orang yang disebut jahat Yesus itu tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu adalah pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan ini iblis. Diusir nggak? Diusir kemana? Ke Alfamart. Ya ke neraka lah. Mana lagi? Karena tempat kembali kita itu cuma dua. Surga atau neraka. Tidak ada tempat lain. Tapi kalau betul Yesus itu Tuhan, pada hari terakhir dia berterus terang, nyala kalian para pembuat kejahatan. Nah diusirnya kemana? Yesus nggak pernah bilang. Apakah ke surga atau ke neraka atau kemana? Yesus nggak jelasin. Artinya dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia harus konsekuensinya harus jelas, tegas. Kalau nggak salah sih begitu ya. Iya, itu betul, itu betul. Yesus hanya, apa sih lo? Jangan pegang-pegang. Apa sih lo? Jangan sentuh aku. Aku bukan kamu, aku nggak kenal. Aku nggak kenal kamu bukan murid. Apaan sih lo? Lo bertanggung jawab tuh pada Tuhan. Gitu maksudnya. Benar, bagi Entrus betul. Yesus tidak berhak untuk kemudian menghakimi. Makanya Yesus mengatakan, aku datang ke dunia bukan untuk menghakimi. Aku menghakimi berdasarkan apa yang apa yang difirmankan kepadaku. Dan kalau aku menghakimi, penghakimanku itu adil, penghakiman itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Aku mengadili sesuai dengan apa yang diperintahkan. Aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 8, nomor 15, 16, 17, 18. Tuh. Begitu saudara. Silakan dilanjut, saya di sini mau azan. Sambil saya monitor, saya tetap monitor teman-teman, silakan. Ya terima kasih Bang Juma. Siap. Salam kenal ya Bang ya. Ya, Bang sama-sama. Tri, Bang Faul juga. Silakan. Ya silakan Bang Tri, mungkin Bang Baha. Bang Penginjil juga salam kenal Bang. Iya, Gurunda. Siap. Bang Suma aja Bang. Kalau Kristen wajib panggil saya Gurunda. Kalau sama Muslim abang aja. Iya, Kita adalah satu tubuh. Masya Allah. Itu kan lebih enak. Ayo, Masya Allah. Aduh. Rindu Ya, dengan Bang Baha, kota Daeng monitor, Bang soalnya. Lanjut. Silakan. Ya Bang Tri mungkin karena di sini waktunya juga mau zuhur ya Bang Tri. Silakan diganti dulu silakan bernarasi Bang Tri. Monitor ya Bang Tri ya. Halo. Iya bang, ya siap. Mau Iya, masuk dilanjut lohor ya. Ada Bang Baal, luar biasa ya penjelasan dari Bang Juma. Iya, terima kasih juga buat Bang Juma ya yang sudah menyempatkan untuk datang ke Komal-Komal kecil ya Bang Juma ya.
Nah, ini ada Bang Erik. Halo, assalamualaikum. Ahi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi Ulang dunia sedikit. Tapi dari tadi Oten masuk ke sini nggak ada yang bawa Yohanes 1:1 loh. Nggak afdol itu. Ya, ayolah naiklah, bawa Yohanes 1:1 dulu lah. Udah hilang bang, udah Nggak ada hilang. mulanya. Nggak dipakai lagi. Nggak dipakai lagi tuh bang. Nggak dipakai ya? Iya. Aku izin ya 5 menit dulu bang Paul ya. Mau kemana? Melaksanakan kewajiban kita bang. Udah zuhur nih. Oh iya, aku juga tadinya Mas mau aku ke juga. gereja. Gitu loh. Bentar ya. Iya, Bang Erik, gantian dong Bang Erik. Aku mau ini loh, mau zuhur dulu. Bang Erik. 5 menit, 5 menit. Iya, assalamualaikum Kak Novi kalau Muslim. Oh baik baik. Enggak, moderator juga ada padahal ini loh. Moderatornya ada ini di bawah ini. Cuman moderatornya kayaknya tidur ini. Moderatornya pada tidur. Silakan Ya, Bunda jadi Mila apa biar Bunda Mila yang apa kalau ada itunya tentang yang di sana itu. Iya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi mereka ini lebih percaya yang datang kepada mereka yang baru gitu ketimbang yang sudah ada ya. Hanya mengaku-ngaku saja pengikut Yesus padahal dia adalah sejatinya pengikut Paulus penuhan Yesus. Itu Yesus mengatakan di Matius 23 nomor 1 begitu. Apa katanya? Celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menjelajahi daratan, mengarungi lautan, untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Ketika ia sudah bertobat, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dirimu sendiri. Nah ini ciri-cirinya ini, ciri-cirinya. Siapa di situ orang yang munafik? Ya, coba siapa yang munafik? Nah, demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Kajian kamu Pak Ji, disapa dulu Pak Ji. Ini Oten ini. Saya gantian loh, soalnya saya mau sholat zuhur gitu. Selamat pagi, siang, sore dan malam Bang Efrem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok dia Muslim ya? Muslim kali. Salah dong saya. Bang. Abang Islam apa Kristen Bang? Islam. Oh berarti saya yang salah. Kesalahan bukan pada layar Anda ya, saya yang salah. Oke, mohon maaf. Iya, mungkin ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Enggak, saya mau nanya ke Bunda Mila itu. Kalau masjid di Amrik itu gimana ya? Jauh-jauh atau dekat-dekat gitu? Iya, silakan Bunda Mila, mungkin bisa ditanggapi Bunda Mila. Bunda Mila monitor. Assalamualaikum. Kalau kita kan dekat-dekat, di sini kan masjidnya sholat Jumat dekat-dekat. Tapi kalau di Amrik itu gimana itu? Orang Muslimnya itu. Ya, mungkin beliau sedang jauh dari perangkat ya. Gitu. Ya silakan Bang Imrus, Bang Imrus. Ini mana biar naik dulu saudara kita Kristennya loh, ya kan?
Ya, izin Dan nanti Bang Ibrahim penjelasannya. ya. Izin ya, Bang Ibrahim ya. Hmm. Bukan biar Ya, apa? silakan buat teman-teman Kristen ya yang mau Mana diskusi yang? naik aja. Ya buat Buat saudara kita teman-teman Kristen Kristen ya. silakan yang mau diskusi naik Yang aja, mau bawa data, betul. bawa akal sehat, lepaskan doktrin dan dogma ya. Yang lagi bingung cari Tuhan atau pura-pura bingung, yang beriman dalam kekristenan atau pura-pura beriman juga boleh. Pura bingung juga ya. Iya, boleh. Gitu. Saya soalnya memberikan tema di sini. Ya. Paulus nabi palsu, tanda tanya. Apakah benar Paulus itu nabi palsu? Ya, nanti kita bedah di sini. Silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi naik aja ya. Ya, buat teman-teman di bawah jangan lupa di tap-tap layar, di follow akun hostnya ya. Iya, Kafan nggak bisa Gip. Ini kena tombak sama tentara Romawi dari tadi ini. Sebenarnya akun aku udah 2 kali ini loh. Apa namanya? Mengajukan banding gitu. Ini Bapak Paji ini harus ini akun Paji udah rungkat ini Paji. Karena Harusnya udah pembatasan rungkat chip, ini. jadi dia Udah rungkat. nggak bisa. Harusnya Harusnya udah rungkat ini. Nih, Betul. mentanya aja deh. Alhamdulillah. Enggak, kita bercanda. Kita nggak cari Gip ya, teman-teman. Itu loh, biar kita jelas ya. Ini ada siapa nih? Takutnya saya salah lagi. Selamat siang, Pak Heri. Halo. Kasih tanda-tanda kehidupan, Pak. Pak Heri. Pak Heri, selamat sore. Ini kayaknya penonton apa namanya penasaran ya, saya open ya. Iya. Nah, inilah saya ya, teman-teman ya. Buat 815 penonton. Udah tahu Bang Haji gimana mukanya, udah tahu, udah paham betul lah. Itu yang bawah loh, Bang Erik. Saya juga mau on cam. Saya mau on cam, bisa nggak? Tapi kameranya bisa. Gimana caranya, Bang Erik? Aduh. Mana nih, mana. Iya, jadi Semuanya lagi sholat. syarat masuk ke dalam surga itu adalah orang yang menjadi penganut suatu ajaran yang disebut agama. Jadi pantas Yesus mengusir orang-orang jahat tersebut. Karena orang jahat itu adalah orang-orang yang tidak beragama. Nah, siapa yang di muka bumi ini yang beragama satu-satunya adalah Islam. Yang datang dari Tuhan. Tuhannya Islam. Mengajarkan keselamatan. Itulah yang dimaksud Islam. Mengajak manusia untuk menuju kepada keselamatan. Dan agama yang benar itu adalah agama ketika dia ditanya oleh seorang hamba, maka jawabannya itu ada di dalam kitab sucinya. Ada di dalam kitab sucinya. Maka Allah menerangkan dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu adalah penjelasan daripada segalanya. Semua pertanyaan daripada manusia, seorang manusia dan hamba itu ada pada Al-Quran. Beda dengan kitab suci yang lain yang tidak bisa dijadikan pedoman manusia, yang tidak bisa menghantarkan manusia ke dalam keselamatan, menuju jalan kebenaran. Maka orang yang beriman pada agama lain itu ditolak. Contohnya Yesus sudah melakukan hal itu. Sudah tertulis dalam kitab Matius 7 nomor 22 dan nomor 23. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim.
wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah berfirman, barang siapa semasa hidupnya tidak mencari, tidak menganut umat Islam, menjadi agama Islam, mencari agama Islam, niscaya di akhir dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Itu kata Allah. Berarti di luar Islam orang-orang yang rugi. Di luar Islam orang yang jahat. Patutlah mereka itu diusir karena mereka orang jahat. Percaya Tuhan Esa, tiada Tuhan selain Dia, tapi ada Tuhan yang lain. Ini mah nggak masuk akal pemahamannya. Mereka tahu Esa, tahu Wahid, tahu Ahad, tapi ada ilah lain. Di kitab mereka mengatakan 10 perintah hukum Taurat, jangan ada ilah lain di hadapanku. Yesus dikatakan ilah lain, Roh Kudus dikatakan ilah lain. Kan munafik gitu namanya. Mereka mengambil dasar daripada hukum Taurat orangnya Yahudi. Ya, hukum orangnya Yahudi. Di situ tertulis jangan ada ilah lain di hadapanku. Diambil sama Kristen, dibuatlah ada ilah lain. Dan merasa mereka orang benar, agama yang benar, ajaran yang benar. Berarti Yahudi sesat, Musa sesat, Daud sesat, Salomo sesat. Mereka mengimani tiada Tuhan selain Elohim, YHWH. Ini nggak masuk akal kalian, Oten. Nggak masuk akal. Kalian mengambil kitabnya orang Yahudi, 10 hukum Taurat, jangan ada ilah lain di hadapanku. Orang Yahudi itu sudah tahu siapa Tuhan mereka. Tiada Tuhan lain selain Elohim. Datang kalian mengambil kitabnya orang Yahudi, ya, memahami hal yang sama, jangan ada ilah lain di hadapanku, tapi kalian menjadikan Yesus itu ilah lain, Roh Kudus ilah lain. Seolah-olah kalian yang paling benar. Berarti kalau kalian yang benar, orang Yahudi yang diberi kitab itu sesat. Memanglah kalian. Mikir. Mikir, Oten, mikir. Kami datang kemari, hadir di sini untuk memberikan peringatan kepada kalian. Monggo kalau kalian mau beriman, ya syukur alhamdulillah. Karena kalian yang butuh Islam, bukan Allah yang butuh Islam. Kita umat manusia yang butuh Islam. Kalau kalian mau kufur, ya itu terserah kalian. Kami nggak bisa berbuat apa-apa. Allah lah yang menjadi urusannya terhadap kalian. Dia akan memberikan tempat istirahat yang paling buruk seburuk-buruknya. Itu kata Allah. Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa afal yu'min wa man syaa afal yakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghitsu yughasu bima inkal muhliyas wil wujuh bi'syasyarabu wa sa'at murtafaqa. Al-Kahfi ayat ke-29. La ikraha fiddin, enggak dipaksa. Silakan, monggo. Kalian diberikan 2 pilihan, mau beriman monggo, mau kafir monggo. Allah hanya butuh orang-orang yang beriman, yang orang-orang yang menolong agama Allah. Kalau kau tolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu kelak. Niscaya itu janji Allah. Nah, kami di sini menolong agama Yesus, menolong agamanya Adam, Abraham, Ishak, Yakub. Niscaya kami akan dibantu oleh Allah. Ya. Jangan kau pikir Tuhanmu nggak pernah minta tolong sama murid-muridnya. Disuruh ngambil keledai betina itu nggak minta tolong dia, minta tolong Tuhanmu. Tapi tolongnya lain, suruh ngambil keledai orang tanpa izin. Begitu datang yang punya, Tuhan membutuhkannya, koplak.
Tuhan seharusnya kan bisa mempersuada sendiri. Ya Bunda, Masya Allah. Assalamualaikum Bunda. Aku nggak monitor tadi. Waalaikumsalam. Izin itu dong, izin tadi ada yang nanya soal masjid di Amerika itu gimana ceritanya? Apa yang mau ditanya? Oh, silakan. Sama Bunda lah, saya nggak tahu di Amerika. Orangnya udah turun Bunda. Oh, udah turun. Ya, Oh, maka masjid. katanya Oh, ini pintas saja sedikit ya. Masjid di Amerika baik-baik, tapi kita tidak bisa membangun dari dasar. Jadi pada dasarnya kita itu membeli bekas tempat ibadah lain. Yang paling banyak ya gereja, ya karena gereja-gereja ini pada tutup semua. Makanya sebagian dijual ke orang-orang Islam yang kalau yang lain kan tidak berkembang, maksudnya tidak menambah tempat ibadatan. Kalau Islam kan memang lagi pesat. Jadi kita orang Indonesia ngumpulin duit, nanti minta sponsor, dapat sponsor, belilah masjid. Ya tempat saya ini namanya Masjid Erick Thohir. Nah itu kumpulan dari masyarakat ditambah sponsor dari Pak Erick ayahandanya kan. Seperti itu aja. Nah, mana-mana itu mulai. Tapi kalau umpamanya pendetanya nggak peduli, yang penting dapat duit, ya kadang-kadang dijadiin tempat-tempat ini klub malam, diskotik kayak gitu. Jadi tempat pendetanya religious, artinya baik. Ya udah, apa namanya, disuruhlah tempat lain yang ini dinego jual. Seperti itu. Jadi berkembangnya pesat sekali. Hampir setiap kota, di tempat saya aja ada 3 masjid. Kebayang nggak? Tempat saya itu kayak kota Jakarta Selatan tuh kayak gitu. Terus tempat lain di LA apalagi di USC ada masjid di Milan, di Korea atau wah banyak masjid. Kita tinggal, kenapa kita beli begitu? Karena kan gereja itu kan bagus tuh. Udah gitu ada rumah di samping. Rumah samping itu kita buat tempat kalau ada ustadz kayak dulu kan Ustadz Ababan datang atau ustadz-ustadz yang lain, kita taruh di rumah situ. Jadi kita nggak perlu ngeluarin biaya hotel dan lain-lain lagi. Rumahnya bagus, makanya kita beli gereja. Tapi nurunin salibnya itu, aduh berat banget. Ada yang sempat jatuh juga. Nggak apa-apa, maksudnya itu usaha kita. Akhirnya jadilah itu masjid. Namanya kalau di tempat saya punya komunitas Indonesia namanya Masjid Thohir. Seperti itu. Lanjut. Ya silakan Bang Erik. Lanjut. Bang Zuma, oh lagi sholat ya? Lagi sholat Bang Zuma. Iya. Sayang ya nggak bisa berbagi gift. Bukan saya mau gimana, maksudnya kebiasaan ya. Maksudnya itu kita apa namanya istilahnya itu appreciate itu menghargai guru kita udah bernarasi, teman-teman kita di atas mengeluarkan pendapat, itu kan ilmu semua kan. Nah, saya sebagai pendengar lah, anggaplah saya ini kan dengar dari guru-guru yang sudah berilmu, apalagi yang bisa saya apa namanya sumbangkan yang nggak ada, apa yang saya punya aja saya makanya saya agak kecewa sedikit bisa. Kenapa sampai kapan nih PL-nya ceritanya Bang Steve, Bang Paul? 2 hari Bunda. Baru tadi. Oh, nanti kalau udah selesai saya dipanggil lagi ya. Siap Bunda. Dilanjut Bang Erik. Dilanjut. Bang Erik monitor Bang Erik. Ya Bang. Aku mau zuhur dulu loh sebentar. Ya. Bang. Di sini masih lama lagi Bang. Sekitar 23 menit lagi. Aku jadiin moderator ya, Bang Erik, Bunda. Siap, syukuran Bang. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik, mau belajar Bible, belajar Quran, silakan. Bunda Mila, aku mau tanya boleh? Boleh. Bunda Mila kan Kristen ini kan punah lah ya, di mana-mana punah kan ya. Ya jangan ya. Belum punah belum, tapi berangsur-angsur menuju sana. Ya baik-baik. Ini kan ya jangan sakit hati dan ya memang faktanya demikian ya, di Eropa punah ya kan, di Australia punah, di Amerika Latin gitu, di Afrika juga ada punah gitu kan. Tinggal di Indonesia ya, itu pun di Indonesia hanya di medsos aja, fakta di lapangan sudah punah sebenarnya kan gitu. Tapi kita bukan mengecilkan hati teman-teman Kristen, kita tidak ya, memang demikian.
menurut Bunda Mila yang di Amerika ini kan asli Amerika nih. Di sana perkembangan Kristen nih katanya memang punah gitu, udah berangsur-angsur nggak ada lagi. Nggak tahu mereka jijik atau apa gitu ya istilahnya kepada agama Kristen. Gimana perkembangannya Kristen di sana, Bunda? Silakan. Jadi gini, jadi Kristen itu punah terhadap generasi baru. Jadi anak-anak muda umur 30 ke bawah nih, bukan muda lagi sebenarnya, itu sudah tidak antusias lagi sama agama. Jadi mereka memilih mana? Either mereka memilih liberal dulu, terus jadi ateis gitu loh. Habis terakhir baru apa namanya istilahnya itu membuat keputusan mau ke agama mana gitu loh. Biasanya begitu dulu prosesnya. Nah, anak-anak ini kalau yang umurnya tuh masih 20-an itu kan baru mau kuliah tuh. Nah, biasanya mereka ngambil bidang studi agama. Di situ mereka belajar agama Islam. Itu. Kenapa mereka tinggalkan? Mungkin mereka dari kecil tuh kan udah begini. Suara saya kedengaran nggak sih? Kedengaran ya? Bagus, Bunda, bagus. Ya. Jadi mereka itu dari kecil memang sudah dibiasaan dibohongin soal center class, soal apa. Mungkin tertanam di situ. Ini kan kayak dongeng aja. Jadi agama di sini ini, agama Kristen ini, jadi kayak sebuah apa ya? Enggak ada nilai religius lagi. Contohnya Natal. Natal itu bukannya acara ritual kayak kita kalau Lebaran atau apa itu kan kita sholat ini. Mereka enggak, mereka